Halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi, kawan nama aku Elvina Egi. Hari ini aku mau ngajar kalian tentang dasar-dasar huruf Jepang. Jadi, huruf Jepang itu ada 3. Yang pertama ada hiragana, lalu ada katakana, dan yang terakhir ada huruf kanji. Jadi, untuk part sekarang aku cuma mau menjelaskan sedikit-sedikit dan langsung praktek ya tentang huruf hiragana. Jadi huruf hiragana ini digunakan untuk menuliskan kata-kata asli Jepang. Jadi kayak menulis sakura atau menulis hajimemashite atau konnichiwa itu bisa menggunakan hiragana. Nah, katakana itu fungsinya apa? Katakana ini untuk menulis bahasa serapan, bahasa-bahasa yang bukan asli dari Jepang, seperti smartphone atau televisi atau jadi TV. Nah, untuk kanji sendiri, kanji ini digunakan untuk mempersingkat kata-kata. Jadi sebenarnya kanji itu kalau di atasnya bisa kita tulis hiragana lagi, tapi untuk cara penulisannya itu akan lebih singkat dan lebih efisien. Tapi untuk sebagai sesama pemula, hiragana itu lebih bisa. Kita langsung aja. Ini punya saya. Jadi huruf hiragana itu bentuknya ada 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, dan sisanya hurufnya ada huruf belakangnya seperti sati, tu, te, po, sasi, tu, te, so, gitu. Kita mulai ya. Untuk penulisan huruf A, I, U, E, O terlebih dahulu. A itu ya. Ini menggunakan kasir, jadi kita bisa tahu apakah dia beneran tertulis hiragana atau tidak. Nah, seperti ini akan menjadi huruf A. Tapi kita setting dulu ya biar jadi biasa aja. Terus dari huruf A itu seperti akar pohon. Ini kalau aku belajar dari Gabung Bahasa Indonesia. Seperti ini. Lalu kita gunakan dan kita kasih terus ya. Nah, kurang ini ya, tapi ini kurang. Oke, kita ulangkan lagi. Ini, lalu seperti ini, dan kita kasih terus ya. Nah, itu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan lihat huruf I. I itu seperti, tidak seperti ikan sih, tapi kita umpamakan seperti ikan ya, karena bentuknya kayak lurus tapi ada ikannya. I itu ini. Nah, ini yang lebih benar. Ini huruf ini agak lebih kebetulan lagi sebenarnya. Nah, lanjut ya. Ini huruf I. Sekarang huruf U. U itu seperti udang. Seperti udang. Udang tuh kan bulat kayak melingkar gitu. Kita tulis U. Nah, ini seperti udang ya. Jadi udang, kan lagi ada apanya, dan ada udang. Nah, ini huruf U. Ini U. Ya, sudah ya, kita sudah belajar. A itu ada E dan O. E itu seperti apa ya? Kita belum bisa melakukannya, tapi E itu sedikit mirip ini, tapi lebih kita baca dulu. Aja. Ini huruf E. Kali. Ini huruf E. Terus terakhir O. Huruf O itu seperti kepala orang, ada bulatnya. Oke, sebenarnya nggak bulat. Tapi huruf O. Itu seperti ini. Setelah kita tulis, kita kasih ekstra sedikit aja. Taruh kepalanya, kasih garis dan titik.
ini kita sebut sebagai partikel ya. Koma di atas. Sekali lagi, garis kasih ekor, kasih bulat, garis dan kasih. Jadi ini untuk 5 huruf. 5 huruf dasar dari hiragana. Ini lanjut, ini kan huruf vokal ya. Kita akan lanjut ke huruf-huruf jadi konsonan maksudnya konsonan lain. Kita mulai dari yang biasa itu K. Aja seperti ini. Nah, untuk K di hiragana atau katakana itu agak mirip ya. Terus selanjutnya ada huruf Ki, itu seperti ki, kunci, seperti kunci, seperti ini. Terus kakiku itu ini huruf kan kakiku, lalu huruf K itu kita tulis garis itu dipisah itu T dan yang terakhir itu seperti ini. Kakiku ya coba dulu bisa kerjanya lalu selanjutnya ada sashisu seso seperti ini. Kalau K itu perutnya ke depan ya, lalu ada shi. Nah, simpel aja. Sashi, su itu kita akan bikin lingkaran sama di garis. Lurus lingkaran lalu sashi, su. Itu kan kalau K itu bisa, kalau K itu sambung, tinggal satu aja. Dan tadi so itu seperti huruf apa ya? Nah, ini misalnya untuk si itu tapi ini biasa dan so ini ya sasisu seso terus sasisu seso sasisu seso oke lanjut sa itu sa dan sa itu agak mirip aku bisa menjelaskannya dengan jadi sa itu kalau sa bergerak ke depan, kalau si itu bergerak ke belakang. Jadi su, kalau di sini su, kalau di sini su. Nah, su, t itu seperti ini, kayak lebih simpel dari so. Ini biasa saja, t dan so itu ada beda. Tulisannya adalah
su, pe, dan kaci, su, pe, to. Lanjut, manu, nah, dan lo ini paling sering digunakan untuk antar kalimat itu seperti artinya tuh yang atau adalah. No, pasti kalian familiar lah ya dengan ini pasti baik banget. Terus misalnya seperti biasa, dan oke, kita akan lanjut mudah-mudahan ya. Dan nemo, lalu lanjut ke itu oke, kita ulang. Terus ki itu juga sering digunakan itu. Nah, kalian agak-agak sering lihat ya. Kalau hu, dia tuh hu ya baca ditulisnya sebenarnya hu, lalu dan itu mirip ha, tapi versi juga. Ini kan dari tadi tapi ini jadi ho. Nah, ini ha, ini hu, ini tetap hu ya. Ini lanjut manu di sini ya, ini huruf ma. Ini hurufnya itu agak mirip seperti tanda tangan ya. Nah, kayak tanda tangan ya. Ma, lalu ini agak complicated kalau kataku, tapi kita simpulkan lagi. Kali ini bulat, kan seperti ini. Sekali lagi, bulat, kan seperti ini. Nah, ini nah, di sini tuh antara mu, neh sama mu, me itu agak-agak mirip ya. Kalau mu itu seperti ini, ada ekornya di belakang. Kalau mu itu ekornya di belakang juga, tapi bentuknya seperti ini. Dan kalau kan kalau mu itu lihat turunnya ya, itu ini. Nah, seperti ini. Jadi ikuti dari atas, tingkat dan atas. Tapi ini gak boleh sama. Kita tulis aja tadi di atas tingkat, ne dan mo itu simpel aja. Lalu kasih anakannya. Manu. Selanjutnya Rariurero ya. Tulis ra itu kasih tak kepala, kasih badan. Kasih kepala, ra, lalu ada ri, nah seperti ini. Lalu ada ru, kalau ru itu ada gulutannya seperti ini. Kalau ro itu gini.
Ari ini lalu Re itu mirip Ne tapi badannya ekornya tegak. Dan Ro tadi seperti ini tapi tanpa bulu. Sepertinya ada yang kurang, bentar ya. Di sini kalau untuk hurufnya ini sudah semua sepertinya, tapi ada tambahan yang lain, yaitu di luar ini seperti ya, yo, dan wawo, n. Jadi kalau huruf vokalnya selanjutnya ada n sebenarnya. Jadi bisa ya, yaitu ya, lalu ini ada yo, lalu ada o, oh ya, wa, sama, wa, ada ikannya, wo, dan jadi ini semua adalah huruf hiragana dari bahasa Jepang. Oke, sampai sini kalau aku mohon kalau ada yang mau ditanyakan boleh di bawah. Karena juga kalau misalnya ada salah tulisan atau dari bahasa Jepang itu penulisan itu ada tata caranya. Jadi nggak bisa kalau mau nulis misalnya kayak gini, itu nulisnya nanti ada juga ada dua yang sama, tapi itu tidak ada kata. Lanjutnya adalah kata lagi ya. Itu contoh aja, misalnya aku mau nulis sakura. Cara menuliskan sakura itu kan tadi ini sa, lalu ku dan sa. Nah, sudah itu dibaca dengan sakura. Oke, lalu apa lagi ya? Aku menulis Jepang. Nah, ini dari sakura. Lalu kalau aku menulis Jepang, bahasa Jepang itu adalah Nihon. Tulisannya adalah Nihon, tapi dibaca Nihon. Karena N di akhir itu kita baca sebagai N itu Nihon. Nah, tulisannya itu ini tadi udah ada ya. Itu ini. Oh itu tadi hak, tapi versi dari itu. Nah, di sini N. Nah, ini dia ada tulisan iragana. Tapi kalau tulisan kajinya itu akan menjadi ya. Ini itu ada sendiri dan hal itu juga ada sendiri. Itu seperti ini. Dan itu seperti ini. Jadi teman-teman
Jadi kalau ada orang tulisannya gini, mereka juga udah pasti tahu artinya adalah unicorn atau Jepang. Jadi penulisannya kan lebih simpel dan gak complicated. Tapi permasalahannya adalah kanji itu gak ada polanya. Sedangkan kita harus menghafal ribuan kanji. Oke? Mungkin untuk hari ini cukup segitu saja. Terima kasih.